Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan teknik heuristik yaitu terkait evaluasi kinerja algoritma Hybrid tentang global search dan local search. Baik, untuk pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Esa Pilardin Arawa Ramzi dengan NPM 2208 1010 250. Saya Ahmad Rafi Rehan dengan NPM 2208 10152. Saya Diansyah Wahyuwardana dengan NPM akhir 100. Baik, akan saya lanjutkan untuk poin 1, yaitu penjelasan studi kasus dan arsitektur algoritmanya. Pada tugas evaluasi ini kami menganalisis dan membandingkan kinerja 3 arsitektur algoritma optima heuristik. Pendekatan yang kami gunakan didasari oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara eksplorasi, mencari area baru di seluruh ruang pencarian, dan eksploitasi atau mempertajam pencarian di area lokal yang menjanjikan. Untuk poin pertama yaitu ada A, Global Search atau Particle Swarm Optimization (PSO). Nah, PSO sendiri adalah algoritma berbasis populasi yang terinspirasi dari perilaku pergerakan kawanan burung. Mekanismenya sendiri ada, yaitu algoritma ini menyebar sekumpulan partikel ke seluruh ruangan pencarian. Setiap partikel ini bergerak berdasarkan dua panduan utama, yaitu pengalaman teknik terbaik dirinya sendiri atau cognitive base P-base, dan pengalaman terbaik dari seluruh kawanan atau sosial atau G-base. Yang kedua yaitu ada kelebihan dan kelemahan PSO sendiri sangat superior dalam hal eksplorasi. Ia mampu menghindari jebakan optimal lokal optima karena partikelnya terus bergerak menyapu peta. Namun kelemahannya terletak pada kecepatan konvergensi. PSO seringkali bersosialisasi bolak-balik di sekitar titik optimal dan lambat untuk benar-benar menukik ke titik dasar yang paling presisi. Kedua yaitu ada local search atau hill climbing. Hill climbing sendiri adalah algoritma pencarian tunggal yang bersifat greedy atau rakus. Mekanisme sendiri yaitu algoritma ini hanya mengevaluasi satu titik solusi pada satu waktu. Ia akan melihat area tetangganya berdasarkan step size tertentu. Jika tetangganya memiliki nilai yang lebih baik, ia akan langsung berpindah ke sana dan terus begitu hingga mencapai puncak atau dasarnya sendiri. Untuk kelebihan dan kelemahan dari algoritma ini yaitu memiliki kemampuan eksploitasi yang sangat cepat dan presisi. Namun, karena sifatnya yang buta terhadap area lain, hill climbing sangat rentan terjebak di lembah yang salah. Jika titik inisialisasi awalnya kurang menguntungkan. Untuk poin C sendiri yaitu Hybrid Algorithm atau PSO plus hill climbing. Skema Hybrid ini dirancang sebagai arsitektur pipeline sekuensial untuk menggabungkan keunggulan eksplorasi PSO dan eksploitasi hill climbing. Cara kerjanya, pada tahap pertama, PSO dijalankan selama beberapa iterasi untuk menyapu ruang pencarian secara luas dan menemukan area atau zone global terbaiknya. Setelah fase PSO selesai, titik G-base tidak langsung dianggap sebagai hasil akhir, melainkan diumumkan handoff sebagai titik inisialisasi awal bagi fase kedua, yaitu hill climbing-nya sendiri. Dampaknya sendiri, dengan inisialisasi yang sudah diarahkan oleh PSO, hill climbing tidak akan tersesat ke optimal lokal dan bisa langsung mengarahkan kecepatan konvergensinya untuk menemukan titik optimal sejati. Untuk potongan source code-nya ada di atas, Pak, di dalam kotak bar ini. Untuk penjelasan source code-nya sendiri akan saya jelaskan. Pada potongan fungsi di atas, arsitektur Hybrid dieksekusi secara sekuensial melalui dua tahap utama. Tahap pertama memanggil algoritma PSO untuk eksplorasi ruang pencarian secara global guna mengamankan posisi terbaik sementara. Posisi tersebut kemudian diekstrak dan digunakan langsung sebagai titik inisialisasi awal bagi tahap eksploitasi lokal. Tahap eksploitasi ini kemudian beroperasi di dalam blok perulangan yang berjalan mengikuti standar logika pemrograman secara presisi dan juga dieksekusi tepat n iterasi di indeks 0 hingga n-1 sesuai batasan. Terus mengevaluasi kandidat nilai terendah mutlak di area sekitarnya. Pendekatan handoff
antar fungsi ini memastikan komputasi pencarian lokal difokuskan sepenuhnya pada zona potensial tanpa risiko tersesat di titik optima lokal. Baik, untuk poin kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu parameter optimal dan 10 fungsi objektif. Eksperimen dilakukan dalam ruang dimensi pencarian batas min 5, 12, 5, 12. Parameter optimal yang kami tetapkan untuk mendapatkan keseimbangan antara waktu dan fitness adalah PSO, jumlah partikel 30, bobot inersia W 0,5, konstanta akselerasi C1 dan C2 sama dengan 1,5. Literasi sama dengan 50. Hill climbing step size 0,05, literasi sama dengan 500. Pengujian ini melibatkan 10 fungsi objektif matematis benchmark functions untuk menguji ketangguhan algoritma. Yang pertama, sphere function, ini untuk fungsinya. Yang kedua, Rastrigin function, ini untuk fungsinya. Yang ketiga, Ackley function, ini untuk fungsinya. Block function, ini untuk fungsinya. Bell function, ini untuk fungsinya. Yang keenam, Goldstein-Price function, yang ini untuk fungsinya di bawah. Yang ketujuh, Bode function, ini untuk fungsinya. Yang kedelapan, Matisse function, ini untuk fungsinya. Dan yang kesembilan, Cross-Intray function, ini untuk fungsinya. Dan yang ke-10, Townsend function, ini untuk fungsinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita masuk ke poin 3, yaitu hasil komparasi dan analisis evaluasi waktu versus fitness. Lanjut, Mas. Oke, berdasarkan hasil eksekusi skrip Python pada 10 benchmark function, kami melakukan analisis mendalam terhadap trade-off kompromi komputasi dari ketiga algoritma. A. Analisis kompleksitas waktu, execution time, merujuk pada grafik batang bagian atas. Hill climbing biru menunjukkan waktu penyelesaian yang paling instan secara absolut. Hal ini karena kompleksitas ruang dan waktunya sangat rendah. Ia tidak perlu menyimpan matriks populasi atau menghitung pergerakan arah, vektor kecepatan, dari puluhan partikel sekaligus. Lalu yang kedua yaitu PSO yang orange membutuhkan waktu komputasi tingkat menengah karena CPU harus menghitung pembaruan posisi dan kecepatan untuk 30 partikel pada setiap iterasinya. Yang ketiga yaitu hybrid, hijau mencatatkan waktu eksekusi yang paling tinggi. Hal ini sudah diantisipasi karena adanya overheat waktu dari penumpukan dua algoritma, waktu penyelesaian PSO plus waktu penyelesaian hill climbing. Lalu yang B yaitu analisis tingkat akurasi, nilai fitness. Merujuk pada grafik batang bagian bawah, menggunakan skala logaritmik agar deviasi error terlihat secara presisi. Lanjut, Mas. Fungsi objektif dalam pengujian ini didesain untuk memiliki nilai minimum global di angka 0. Sampai kecil mendekati 0, nilai pada sumbu Y. Semakin sukses algoritmanya. Kegagalan lokal search. Pada fungsi yang memiliki geometri kompleks dan banyak jebakan seperti fungsi Ackley dan Rastrigin, bar biru hill climbing tertinggal jauh di atas. Ini adalah bukti empiris bahwa algoritma pencapaian lokal murni gagal menemukan jalan keluar dari lokal optimal. Selanjutnya yaitu limitasi global search, PSO, bar orange, berhasil menemukan lembah yang benar. Terlihat dari nilainya yang jauh lebih baik dari hill climbing, namun karena kesulitan konvergensi di tahap akhir, ia gagal mencapai angka 0 sempurna. Lalu yang terakhir yaitu keberhasilan hybrid. Bar hijau membuktikan bahwa algoritma hibrida mendominasi tingkat akurasi di hampir semua fungsi uji. Dengan bantuan eksploitasi lokal di akhir fase pencapaian,
hybrid berhasil menekan nilai fitness hingga menembus skala, bahkan lebih rendah, yang secara komputasi sudah bisa dianggap sebagai nilai optimal sejati. Lalu yang di akhir yaitu kesimpulan akhir. Berdasarkan keseluruhan eksperimen pada 10 fungsi objektif, dapat disimpulkan bahwa penggabungan algoritma Global Search (PSO) dan Local Search Hill Climbing merupakan strategi optimasi heuristik yang sangat sukses. Arsitektur hybrid ini secara efektif menutupi kelemahan fatal dari masing-masing algoritma dasar. Ia menggunakan PSO sebagai pemandu agar tidak terjebak di lembah yang salah, lokal optimal. Kemudian mengerahkan hill climbing sebagai pengeksekusi untuk menukik tajam mencapai tingkat akurasi nilai fitness yang sempurna mendekati angka 0. Terdapat sebuah kompromi cost benefit yang jelas dari penerapan metode ini. Skema hybrid memang menuntut waktu komputasi yang sedikit lebih lama karena menjalankan dua proses logis secara beruntun. Namun, tambahan waktu per sekian detik tersebut adalah harga yang sangat murah untuk dibayar demi mendapatkan lonjakan akurasi yang masif dan terbatas dari anomali kegagalan sistem. Oleh karena itu, arsitektur hybrid ini adalah solusi ideal dan sangat direkomendasikan untuk menyelesaikan kasus-kasus optimasi matematis yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok 7 terkait tentang UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.